Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Widya Alia Zafira dengan nomor BP 2010811015 selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kita pada pertemuan sosiologi politik kali ini. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas materi kita yang ketiga, yaitu tentang pemikiran Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber tentang peneroka sosiologi politik. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 2, di mana di dalamnya ada saya sendiri, yang kedua ada Bilqis Zahira Ramadanti Ishak, yang ketiga ada Harjum Ilham Pratama, yang keempat ada Tamara Adelia, selanjutnya ada Tiffany Putri Ranti, lalu ada Dwi Canya Handayani, lalu ada Anissa Rahmi, Wiwit Reski Harwi, Fahrul Ramadhani, Rafif Faisal Amirul Ilmi, dan yang terakhir ada Aisyah Halida Effendi. Nah, gak usah lama-lama, kita langsung aja masuk ke materi kita yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari kelompok saya. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Harjum Ilham Pratama dengan BP 2010812019. Pada pertemuan mata kuliah sosiologi politik kali ini, kita akan membahas tentang pemikiran beberapa ahli sosiologi yang menjadi pembuka pintu dalam kajian ilmu sosiologi politik. Nah, beberapa ahli sosiologi tersebut ialah Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Pada kesempatan kali ini, saya terkhusus akan menyampaikan tentang pemikirannya Karl Marx. Karl Marx menjadikan masyarakat kapitalis sebagai objek kajian sosiologisnya. Dalam menganalisa masyarakat kapitalis, Marx menggunakan pendekatan materialisme historis. Nah, ada 4 konsep sentral dalam memahami pendekatan materialisme historisnya Marx. Yang pertama, konsep means of production atau cara produksi, yaitu sesuatu yang digunakan untuk memproduksi kebutuhan material dan untuk mempertahankan keberadaannya. Dan konsep yang kedua yaitu relation of production atau hubungan produksi, yaitu hubungan antara cara suatu masyarakat memproduksi dan peranan sosial yang terbagi kepada individu-individu dalam produksi. Misalnya, pemilik dan bukan pemilik alat-alat produksi. Konsep yang ketiga yaitu model of production atau mode produksi, yaitu elemen dasar dari suatu tahapan sejarah dengan memperlihatkan bagaimana basis ekonomi membentuk hubungan sosial seperti masa kuno, masa feodal, atau masa kapitalis. Konsep yang terakhir yaitu konsep yang keempat, force of production atau kekuatan produksi, yaitu kapitalis dalam benda-benda dan orang yang digunakan bagi tujuan produksi. Misalnya, pada masa feodal, kekuatan produksi bersumber pada tanah, alat-alat pertanian, dan teknik penggarapan. Atau pada masa kapitalis, kekuatan produksi berasal dari teknik industri, ilmu, modal, dan teknologi mesin. Perubahan sosial budaya termasuk juga perubahan dalam aspek politik, bersumber pada perubahan yang terjadi pada cara produksi. Perubahan cara produksi meliputi perkembangan teknologi baru, penemuan sumber-sumber baru, atau perkembangan baru lainnya dalam bidang kegiatan produktif. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya Bilqis Zahira akan melanjutkan penjelasan mengenai sumbangan Karl Marx terhadap penjelasan sosiologi politik. Yang selanjutnya itu ada teori alienasi. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu teori yang Marx sampaikan itu adalah bahwasanya kapitalisme ini menyebabkan manusia mengalami alienasi karena hasil kreativitas produsen menjadi terasingkan. Nah, alienasi ini bisa mengambil berbagai bentuk, yaitu yang pertama, produk di luar kontrol dari produsen, seperti jenis, kualitas, kuantitas, harga, dan pemasaran produk. Yang kedua, produsen harus menyesuaikan diri seperti mengikuti kapasitas produksi mesin.
Teori alienasi ini merupakan sumbangan Marx terhadap sosiologi politik sebagai konsep psikologi sosial seperti perasaan ketiadaan norma atau normlessness, ketiadaan kekuasaan atau powerlessness, serta dalam studi apatisme politik. Nah, untuk contohnya sendiri itu dapat kita lihat misalnya alienasi atau pengucilan birokrat dalam pengelolaan politik yang dilakukan oleh kepala daerah terpilih misalnya. Jadi Marx itu pernah berkata di bukunya itu bahwasanya organisasi politik telah menjadi sangat terpusat dan formal. Bahkan bila seorang individu berhasil dengan mati-matian meningkatkan karirnya, ia tidaklah akan lebih dari sebutir roda penggerak mesin atau mekanisme yang bersangkutan, dan ia tak akan banyak bisa berharap untuk memengaruhi cara kerjanya. Walaupun demikian, semua pribadi yang ada pada tingkat-tingkat hierarki yang lebih rendah tampaknya terus saja merana. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok lama seperti keluarga atau masyarakat yang dulunya bisa meluangkan waktunya untuk berrekreasi telah pula mengalami disorganisasi secara cepat. Alienasi dan keterasingan individu dari luar telah membuat manusia tak beristirahat. Di luar masyarakat dan negaranya sendiri, ia menemukan negara-negara kuat dengan kekuatan merusak yang ganas. Nah, dari apa yang dikatakan Marx ini dapat kita lihat bahwasanya politik ini kadangkala dapat menyebabkan alienasi bagi seorang individu ketika ia sudah memberikan apa yang ia bisa, tetapi tetap saja dia akan tersingkirkan dari kekuasaan yang sudah ada. Misalnya ini dalam hal birokrat, seperti contohnya itu masyarakat sipil kan memiliki peranan dalam pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat aktor politik, tetapi pada suatu kasus, bagi ada orang yang tidak mendukung kekuasaan atau orang aktor terpilih ini, bisa saja dia diberikan punishment. Apabila ia mendukung kekuasaan politik itu akan diberi reward. Misalnya alienasi yang terjadi pada seorang yang tidak mendukung suatu kepala daerah, bisa saja dia diasingkan ke daerah lain, ataupun maksudnya bukan ke daerah lain tapi lebih ke dipindah jabatan ke jabatan yang lebih rendah misalnya karena dia tidak mendukung. Untuk selanjutnya itu mengenai teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ini merupakan salah satu teori yang dijelaskan Marx pada bukunya Komunis Manifesto, bahwasanya sejarah dari semua masyarakat hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas. Perjuangan kelas berakar dari adanya pembagian kerja dan pemilikan pribadi. Lalu bagaimana munculnya kesadaran kelas dan perjuangan kelas? Kata Marx, terpusatnya kelas proletar dalam suatu daerah perkotaan akan membentuk suatu jaringan komunikasi. Sekali jaringan komunikasi itu dibentuk dan kepentingan bersama menjadi jelas, maka dibentuklah organisasi kelas proletar melawan musuh bersama. Dalam hal ini adalah kapitalis. Ketika organisasi telah dikembangkan, maka perlu ideologi yang mengikutinya. Krisis ekonomi masyarakat kapitalis bisa dijadikan momen untuk melakukan revolusi. Nah, konsep mengenai perubahan sosial ini memperlihatkan bahwasanya kekuasaan itu dapat digulingkan apabila kaum yang tertindas itu dapat bekerja sama dan memiliki kesadaran bersama untuk melawan kekuasaan yang ada dan menciptakan tatanan kehidupan yang lebih adil bagi mereka. Oke, mungkin sekian penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya Dwi Chanya Handayani akan menjelaskan pandangan Marx yang terakhir, yaitu mengenai agama. Pada pandangan ini, Marx mengatakan agama itu sebagai candu masyarakat. Marx melihat bahwa superstruktur sosio-budaya, termasuk di dalamnya ideologi, politik, dan agama, dibangun di atas infrastruktur ekonomi. Oleh karena itu, infrastruktur dikuasai oleh orang atau kelompok yang memiliki atau yang berkuasa. Maka, agama melayani kepentingan para pemilik melalui berbagai ide, ritual, dan praktik keagamaan. Dalam situasi ini, berbagai ide, ritual, dan praktik keagamaan menciptakan kesadaran palsu bagi kaum yang tidak memiliki atau yang tidak berkuasa. Ketidaksadaran terhadap kepentingan kelas objektif para kaum yang tidak memiliki karena berbagai ide, ritual, dan praktik keagamaan itulah yang menyebabkan Marx melihat agama sebagai candu, yang menciptakan masyarakat tidak sadar akan kepentingan objektif mereka.
Nah, jadi intinya, kaum yang memiliki ini menguasai infrastruktur, oleh karena itu, agama melayani mereka melalui berbagai ide, ritual, dan praktik keagamaan. Tetapi, ide, ritual, dan praktik keagamaan ini menciptakan kesadaran palsu bagi kaum yang tidak memiliki, yang mana hal ini membuat mereka tidak sadar akan kepentingan objektif mereka sendiri. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Baik, di sini saya Anissa Rami, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu sumbangan Emil Durkheim bagi sosiologi politik. Yang pertama yaitu pendekatan fungsionalisme sosiologis. Untuk memisahkan sosiologi dari filsafat sosial dan menegaskan sosiologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mandiri, maka Durkheim menulis The Rules of Sociological Methods untuk menegaskan bahwa objek sosiologi adalah fakta sosial. Fakta sosial merupakan semua cara bertindak, berpikir, dan merasa yang ada di luar individu, bersifat memaksa dan umum. Fakta sosial oleh karena itu memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu eksternal, yaitu di luar individu. Fakta sosial ada sebelum individu ada dan akan tetap ada setelah individu tiada. Kemudian yang kedua yaitu determined, yaitu fakta sosial memaksa individu agar selalu sesuai dengannya. Kemudian yang ketiga yaitu general, yaitu tersebar di luar dalam komunitas atau masyarakat milik bersama, bukan milik individu. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Tiffany Putri akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni tentang tesis solidaritas sosial dan teori anomi. Dalam bukunya yang berjudul The Division of Labor in Society, Durkheim menjelaskan tentang ada 2 tipe solidaritas sosial di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu solidaritas organik dan solidaritas mekanik. Perbedaan antara masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik dan solidaritas organik ini memberikan dampak pada perbedaan dalam orientasi politik, pengaruh elit terhadap pilihan politik, perbedaan politik individual dan komunal, dan seterusnya. Pada masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik, misalnya, cenderung pilihan politik dipengaruhi oleh elit di dalam masyarakat. Sedangkan pada masyarakat yang berlandaskan solidaritas organik, elit politik tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap pilihan politik masyarakat, yang dibandingkan pada masyarakat yang berlandaskan solidaritas mekanik. Karena terjadinya berbagai pilihan informasi dan rendahnya ketergantungan di dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu teori anomi. Teori anomi ini pun dikembangkan oleh salah satu ahli sosiologi, yakni Emil Durkheim. Menurut Emil Durkheim, anomi ini merupakan suatu kondisi yang dimana di dalamnya itu ketiadaan pengaturan kegiatan kehidupan manusia secara normal yang ditunjukkan dengan adanya ketimpangan antara aspirasi dan alat. Situasi anomi ini akan menimbulkan berbagai distorsi atau penyimpangan dalam masyarakat seperti bunuh diri, apatisme politik, dan sebagainya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, saya Raffi Faisal Amirul Ilmi dengan NIM 21108111005 yang akan menjelaskan materi mengenai analisis tipe ideal dan metode Verstehen. Analisis tipe ideal merupakan desain kategori-kategori interaksi. Tipe ideal adalah bentuk abstrak dari elemen real yang sengaja dibuat, memilih aspek-aspek suatu gejala yang kelihatan sama dengan konsistensi logis dan mengkonstruksikan suatu keseluruhan dari aspek-aspek tersebut secara padu dan kompak. Tujuan pembentukan tipe ideal adalah untuk memudahkan analisis masalah konkret, sedangkan metode Verstehen atau juga dikenal dengan metode pemahaman interpretatif, yaitu suatu cara atau usaha untuk memahami suatu tindakan arti atau makna subjektif bagi dirinya dan dikaitkan dengan orang lain. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai analisis tipe ideal dan metode Verstehen. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kapitalisme. Hubungan antara semangat kapitalisme dan etika Protestan memiliki kaitan konsistensi logis dan pengaruh motivasional yang bersifat mendukung secara timbal balik.
Hubungan itu disebut sebagai elective affinity. Hubungan yang menghantarkan kapitalisme mentransformasi diri dalam bentuk modern yang bercirikan tata buku atau akuntansi rasional, hukum rasional, teknik rasional atau mekanisasi, dan masa buruh menerima upah di pasar bebas karena mereka perlu untuk memperoleh penghasilan. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya Wiwit Rizky Harwi akan melanjutkan materi tentang kewenangan dan birokrasi. Weber dalam The Theory of Social and Economic Organization menemukan administrasi organisasi tradisional tidak efisien, boros, dan tidak rasional. Oleh karena itu, Weber mengusulkan suatu tipe ideal untuk administrasi organisasi atau birokrasi, agar mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi yang dilandasi pada tindakan legal rasional. Tipe ideal birokrasi modern Weber memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berbagai aktivitas reguler untuk pencapaian tujuan-tujuan organisasi didistribusikan dengan cara yang baku sebagai kewajiban-kewajiban resmi. Yang kedua, organisasi kantor-kantor mengikuti prinsip hierarki. Yang ketiga, operasi birokratis diselenggarakan melalui suatu sistem kaidah-kaidah abstrak yang konsisten dan terdiri atas penerapan kaidah-kaidah ini terhadap kasus-kasus spesifik. Yang keempat, pejabat yang ideal menjalankan kantornya berdasarkan impersonalitas, formalitis, tanpa kebencian atau kegairahan, dan karenanya tanpa antusiasme atau afeksi. Yang kelima, perekrutan dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi, teknis, dan yang terhindar dari tindakan pemecatan yang sewenang-wenang. Ada satu sistem promosi berdasarkan senioritas atau prestasi atau menurut kedua-duanya. Dan yang terakhir, tipe organisasi administrasi yang murni birokratis dalam arti teknis murni mampu mencapai tingkat efisiensi yang paling tinggi. Materi selanjutnya mengenai persamaan pendapat para ahli sosiologi klasik tentang sosiologi politik. Persamaan yang pertama yaitu masing-masing tokoh memberikan perhatiannya terutama pada analisis makro, sehingga masing-masing cenderung untuk membahas tentang negara, kelas, atau organisasi daripada membahas kelompok-kelompok kecil yang bersifat tatap muka. Marx memperhatikan alienasi pada pekerja terhadap barang yang dihasilkannya, dan ia lebih menganggap bahwa alienasi merupakan permasalahan semua kelas yang timbul dari struktur sosial yang ada, sehingga ia tidak mempertimbangkan bahwa setiap individu mempunyai pengalaman pribadi masing-masing yang ada kemungkinan untuk memberikan sumbangan terhadap alienasi yang terjadi. Kemudian Weber mengemukakan tentang keunikan. Ia tidak menganggap bahwa permasalahan yang berkaitan dengan hubungan antara berbagai peran sosial dan kepribadian masing-masing individu, tetapi lebih membahas tentang keunikan sistem. Anomi menurut Durkheim lebih mengacu pada keadaan disorganisasi sosial yang disebabkan oleh nilai dan norma sebagai pedoman untuk berperilaku tidak jelas. Ia tidak menganggap bahwa keadaan anomi dapat disebabkan oleh keadaan psikologis dari masing-masing individu ataupun karena pengalaman pribadi individu. Persamaan yang kedua yaitu penjelasan yang dikemukakan setiap tokoh cenderung bersifat komparasi sejarah. Artinya mereka membuat perbandingan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain yang telah mengalami suatu perkembangan atau kemajuan. Selain itu, penjelasan yang dikemukakan ketiganya cenderung penjelasan sejarah dengan memberikan suatu penjelasan bagaimana awal suatu gejala timbul atau muncul pada suatu kondisi. Menurut Marx, kondisi alienasi cenderung terjadi pada masyarakat dengan sistem kapitalis di mana ia membandingkannya dengan pekerja yang berada dalam sistem feodalisme dan komunisme primitif. Sedangkan menurut Weber, birokrasi mengacu pada sistem hubungan modern yang berkembang di negara barat. Hal tersebut dapat dipahami dengan membandingkan hubungan dalam organisasi kerja yang ada pada masyarakat tradisional seperti India dan Cina. Konsep anomi yang merupakan suatu faktor sosial pada masyarakat modern dapat dipahami dengan membandingkan organisasi sosial yang ada pada masyarakat tradisional. Persamaan yang ketiga yaitu Marx, Weber, dan Durkheim secara jelas mengemukakan adanya suatu proses perubahan sosial. Dalam pernyataannya tentang perubahan sosial dari Marx,
bahwa sejarah yang mengawali adanya konflik antar kelas dikarenakan adanya perbedaan yang nampak dalam kepemilikan sumber-sumber ekonomi pada setiap masyarakat yang sebelumnya. Sedangkan penjelasan dari Weber tidak secara menjelaskan adanya perubahan sosial. Ia menyatakan bahwa birokrasi adalah pengungkapan dari rasionalisasi yang akan berbeda pada masyarakat barat dengan masyarakat non-barat. Kemudian analisis Durkheim tentang perubahan sosial terlihat pada pernyataannya tentang transformasi masyarakat tradisional dan penelitiannya tentang dasar terbentuknya integrasi dari sistem industri yang baru muncul, di mana anomi merupakan disorganisasi. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Oke teman-teman, itu dia tadi materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya terkait materi pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari pertemuan kali ini yaitu terlihat bahwa para ahli sosiologi klasik memberikan banyak sumbangan akademis bagi kehidupan masyarakat yang masih relevan hingga saat ini, khususnya di bidang politik seperti teori Karl Marx, teori Emil Durkheim, dan teori Max Weber. Teori-teori yang telah mereka sumbangkan ini banyak membantu masyarakat terkhusus atau terlebih di bagian sosiologi politik ini. Nah, teman-teman semua, kami harap teman-teman bisa mengerti materi yang telah kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan nanti untuk bertanya pada sesi yang berikutnya. Jika ada salah kata dari kelompok kami maupun salah perbuatan, kami mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.